Setelah kita melewati 3 pintu utama dengan ornamen nanas, kita sekarang masuk di dalam ruang utama yang disebut dengan Dalem Keprabon. Dalem Keprabon ini adalah salah satu warisan daripada leluhur orang Jawa yang masih ada di Mataram, yang pada waktu itu sebagai Raja Mataram adalah Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati pada waktu itu, di samping dia seorang raja, di samping dia seorang panembahan, di samping dia seorang sufi tasawufnya tinggi, beliau juga mengarang beberapa tembang-tembang, ya, kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Agung, dan semua itu ada cara daripada budaya-budaya Jawa tadi merembet ke semua daerah. Satu diantaranya adalah Ponorogo. Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi dan sebagainya itu dulu adalah masuk daerah wilayah Kerajaan Mataram. Dan oleh karena itu ini tidak bisa lepas dari bentuk Dalem Mataraman, atau juga disebut orang Ponorogo menyebut dengan Dalem Keprabon. Jadi di sini tampak ya sudah ya. Dari sisi sebelah kanan ini ada 4 ya, tiang. Dari sisi sebelah kiri juga 4 tiang. Ini tidak terlepas dari bentuk dengan apa yang disebut dengan dulur papat. Dulur papat itu kakang kawah marmarti adiari-ari getih lan puser, itu kalau bahasa Jawa. Kalau di dalam filosofi Islam disebut malaikat itu juga ada 4. Yang baku, malaikat Jibril, Israfil, Israel, dan Israfil, 4. Ya toh, arah mata angin itu juga ada 4. Barat, timur, selatan, dan utara. Ya, jadi semuanya itu tidak terlepas dari filosofi kiblat papat, sedulur papat. Sedangkan satu lagi yang disebut dengan anasir. Anasir itu juga ada 4 di dunia ini. Anasiring geni, anasiring angin, anasiring bumi. Setelah itu anasiring banyu. 4 elemen ini kemudian yang menjadikan semua manusia, yang menjadikan semua makhluk bisa hidup, karena 4 anasir seperti yang sudah divisualisasikan dalam bentuk rumah Keprabon ini. Dan ini ada lagi satu hal yang sangat unik, yang merupakan juga mempunyai makna dan arti yang sangat tinggi, tentang manusia yang sedang menghadap kepada Yang Agung, atau di dalam bahasa ilmiah disebut transendental, kepada alam semesta. Kalau kita lihat ruangan ini, ada beberapa bagian, ya, bagian utara, bagian timur dan selatan, dan di bawah atap yang disebut dengan atap piramid. Di bawahnya itu semua itu berplafon, ya, berplafon kayu jati semua. Tapi kenapa ada salah satu bagian tertentu di tengah-tengah yang mengerucut, ya, ini tidak berplafon. Nah, ini adalah salah satu penjabaran yang sangat rumit sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Setiap manusia Jawa sebelum masuk ke pendopo, sebelum masuk ke tempat-tempat yang dianggap itu adalah tempat-tempat pendopo agung, kita itu diharuskan mandopo. Mandopo kepada yang agung artinya kalau kamu berorientasi menembah kepada Sang Hyang Jagat Agung, panjenengan kedah mandap. Mandap menika ateges menyerah, ya. Mandapo, akhirnya mandapo beralih kata menjadi pandopo. Pandopo kalau ditambah agung menjadi pandopo agung. Karena apa? Karena orientasi kita kepada Sang Hyang Agung. Dan orang, ya, kalau sedang mengadakan atau melaksanakan sesuatu sesembahan, katakan itu sholat, katakan sholat hajat, sholat witir dan sebagainya, yang orientasinya kita itu menembah kepada Yang Tunggal, itu adalah mengerucut, ya, mengerucut, ya, seperti ini. Ini kan mengerucut, mulai dari hati sampai kepada alam pikiran dan sebagainya, itu mengerucut menjadikan satu. Kalau orang Jawa menika ingkang dipun sebat sodo lanang, mengerucut.
Nah, dalam mengerucut ini kalau kita sedang duduk di sini, kita melihat adalah kayu jati yang sangat asli. Tidak ada pelituran, ya. Semuanya masih kayu jati yang asli. Nah, di dalam agama Islam, kayu itu disebut di dalam bahasa Arab itu hayyun. Hayyun itu artinya kehidupan. Jati adalah kesejatian. Jadi kalau kita sudah melihat di atas, kita akan ingat bahwa kita itu akan kembali kepada hayyun, kehidupan yang sejati. Itu. Jadi di sana tidak ada pelituran, jadi masih murni kayu jati. Karena ini menyimbolkan salah satu hayyun, kehidupan yang sejati. Setiap manusia kembali kepada kehidupan yang sejati, atau juga disebut dengan kehidupan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orientasinya sudah ke sana. Asalmu lemah ya balik nang lemah, asalmu nasir saka iki lah. Yang kesejatian harus kembali kepada hidup yang sejati seperti yang ada di bawah atap genteng yang semuanya ini menunjukkan salah satu pengerucutan seperti piramid. Ya, mungkin apa Pak? Terkait dengan adanya rumah keprabon ini itu membuat si pemiliknya juga mendapatkan aura dari tata bentuk, kemudian dari ornamen yang ada di dalamnya. Itu pun juga seyogyanya juga membawa dampak kepada lingkungan sekitar. Karena apa? Karena dari filosofi yang terdapat di dalamnya yang sudah dijelaskan oleh Ketua PLKJ Jawa Timur itu banyak mengandung filosofi yang sudah turun-temurun dianut dan disinergikan dengan kemajuan dan perkembangan. Tetapi dia tidak akan luntur. Itulah tata letak dan filosofi yang terdapat di rumah keprabon. Oke, untuk selanjutnya bagaimana warga di sini tentang masalah rumah ini, penilaiannya seperti apa Pak? Dan sejauh mana warga ini untuk menerapkan tentang filosofi rumah adat keprabon tersebut? Ya, di antara beberapa warga itu melihat bahwa itu dulu memang kebanyakan dimiliki oleh para bangsawan, para petinggi-petinggi, lebih-lebih para kayak tinggalan Belanda. Dia itu orang kepercayaan Belanda, di mana orang yang masuk ke dalam itu auranya meresap ke dalam. Tadi tidak semua masyarakat bisa memiliki karena apa? Karena juga butuh biaya tinggi, butuh penataan, butuh materi yang tinggi. Tetapi warga ikut terasa aura yang dikandung di dalam. Setelah kita mengamati rumah adat keprabon yang ada di kota Ponorogo, khususnya di desa Tosanan, kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, sangat menarik bukan? Banyak sekali keunikan-keunikan yang kita lihat dan filosofi-filosofi yang sangat unik. Selanjutnya, nantikan jelujur sejarah berikutnya dengan episode yang akan datang. Ingat, hanya ada di BBS TV.